Knees and bow down. Leave me, boy. Film dibuka memperlihatkan sekelompok gangster tengah memaket narkoba yang siap untuk diedarkan. Kemudian muncullah seorang pria bertopeng menyerang tempat tersebut, bermaksud untuk merampok stok narkoba yang ada di sana. Seorang diri pria ini berhasil melumpuhkan kelompok gangster tersebut satu persatu. Lalu tiba-tiba pasukan polisi muncul dan membuat posisi pria bertopeng itu terpojok, hingga pada akhirnya ia berhasil diringkus dan dimasukkan ke dalam penjara. Diketahui pria ini bernama Terry, yang merupakan mantan seorang marinir berpangkat sersan. Dari rekam jejaknya terungkap, Terry telah banyak mendapatkan penghargaan medali dari pemerintah, berkat jasanya di medan perang terutama saat bertugas di Afghanistan. Sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Terry dikunjungi oleh seorang komisaris polisi bernama Harvey. Harvey bertanya kenapa seorang pahlawan perang seperti Terry beralih menjadi seorang kriminal. Dengan nada suara kesal, Terry pun menjelaskan alasannya, yang tak lain karena kesulitan hidup setelah pensiun dari dunia kemiliteran. Sementara Terry merasa negara seakan tak menghargai jasanya sebagai seorang veteran perang, dengan mempersulitnya mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Ternyata tujuan Harvey menemui Terry adalah untuk memberinya misi saat di dalam penjara nanti. Terry ditugaskan untuk menyelidiki seorang kepala sipir penjara yang diduga kuat melakukan banyak pelanggaran hukum, seperti pelanggaran HAM, tindakan korupsi, dan bisnis haram lainnya. Selama ini pihak kepolisian kesulitan menyelidiki penjara tersebut, sebab penjara itu dijaga dengan super ketat. Ditambah si ketua sipir itu seperti kebal hukum, karena dilindungi oleh kelompok mafia hingga petinggi negara korup. Sebagai imbalan, Harvey berjanji Terry akan dibebaskan dari semua hukuman, serta semua rekam jejak kriminalnya akan dihapus, sehingga Terry bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Demi biaya pengobatan putrinya yang sedang sakit parah, itulah alasan Terry nekat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Dengan segala pertimbangannya itu, akhirnya Terry menerima tawaran dari Harvey, di mana Terry diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan misi tersebut. Time. Leeway. The joke's off. Setelah kesepakatan dibuat, Terry pun akhirnya dibawa menuju ke penjara tersebut bersama dengan tahanan lainnya. Mereka semua disambut oleh Letnan Killian dan wakilnya yang bernama Roy. Di sini Killian menegaskan kepada semua tahanan baru untuk mematuhi semua perintah para sipir penjara tersebut. Jika ada yang membangkang, maka ia akan mendapatkan hukuman yang paling menyakitkan. Setelah itu, semua tahanan termasuk Terry diberi suntikan chip untuk memantau semua pergerakan para napi di penjara itu. Selanjutnya, mereka semua dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Di sini Terry baru sadar bahwa penjara ini bukanlah penjara biasa, di mana sebagian besar tahanan merupakan penjahat kelas atas yang dikenal sangat brutal. Terry diberikan sebuah ponsel tanpa sepengetahuan sipir penjara, yang akan digunakan untuk melapor segala tindakan kejahatan yang terjadi di penjara itu. Get over there, boy. Move it. Di ruang makan, seorang napi bernama Chris mencoba mencari gara-gara dengannya, namun Terry memilih tak meladeninya. Knees and bow down. Lalu seorang napi bernama John mengajak Terry bergabung dengan kelompok mafianya. Karena dengan memiliki sekutu, maka Terry akan aman di penjara tersebut. Akan tetapi Terry berkata kalau ia lebih suka bertindak sendiri. Maybe one and done. Sore harinya saat di ruang mesin cuci, Terry melihat John diserang oleh sekelompok mafia kulit putih. Namun John dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Lalu di malam harinya giliran Terry yang diserang oleh Chris dan kelompoknya.
Di tengah itu seorang napi datang membantu Terry. Tak lama sipir datang melerai mereka semua. Para napi yang berkelahi itu kemudian dikurung di ruang isolasi masing-masing. Keesokan harinya Chris dan Terry dibawa menghadap kepala sipir bernama Lucas. Chris dihukum sentrum akibat bertindak menyerang napi baru tanpa seizin darinya. Setelah itu Terry dibawa masuk. Di sini Lucas meminta maaf kepada Terry atas penyerangan yang dilakukan oleh Chris dan kawan-kawan. Ternyata Lucas tertarik dengan latar belakang Terry yang seorang mantan tentara yang bisa ia andalkan. Lucas juga menjelaskan kalau ia mengelola sebuah ruangan penjara bawah tanah yang ia sebut The Dungeon. Lucas menambahkan, jika Terry mau bekerja sama dengannya, maka ia berjanji akan mengeluarkan Terry dari penjara itu secepat mungkin, agar ia bisa bertemu lagi dengan putrinya. Did the dungeon yourself in there. You'll have a good way for you to get back to your daughter. You two all. Lalu Lucas memberikan Terry sebuah seragam dan menyuruhnya bertemu dengan seorang napi yang akan menjadi teman satu selnya. Terry kemudian diantar masuk ke dalam sel oleh seorang sipir wanita bernama Maria. Ternyata yang akan menjadi teman sel Terry adalah Bones, napi yang menolongnya kemarin malam. Pantas saja Bones sangat jago bertarung. Ternyata ayahnya adalah seorang master dojo. Di sini Bones memperingatkan Terry akan kerasnya pertarungan di penjara bawah tanah. Namun Bones berjanji akan membantu Terry dalam menghadapi itu semua. Lalu Terry izin ke toilet. Di sana ia melapor kepada Harvey mengenai penjara bawah tanah tersebut. Keesokan harinya Bones membawa Terry ke sebuah ruangan untuk berlatih bela diri, sebagai bekalnya nanti menghadapi para petarung di penjara bawah tanah. Selanjutnya Terry mengenalkan kelompok mafia mana saja yang akan menjadi lawan beratnya nanti. Ternyata setiap malam Jumat, napi yang terpilih akan dibawa ke penjara bawah tanah tersebut untuk ditarungkan. Dan malam itu adalah giliran Terry. Dengan memakai seragam khusus, Terry pun dibawa menuju ke sana, didampingi oleh Bones teman satu selnya, dan juga Lucas si kepala sipir. Akhirnya mereka pun sampai ke dungeon, yang merupakan tempat pertarungan liar tanpa aturan. Dan pertarungan tersebut disiarkan secara langsung kepada seluruh napi. Saat itu sedang terjadi pertarungan antar perwakilan dari dua kelompok mafia, yang saling bermusuhan di penjara tersebut. Pertarungan selanjutnya dimenangkan oleh John. Kini giliran Terry yang harus berhadapan dengan El Vampiro, yang merupakan perwakilan dari kelompok mafia Meksiko. Terry yang masih kaku dengan mudah ditumbangkan oleh Vampiro. Namun pada ronde kedua, adrenalin Terry mulai terpacu, hingga pada akhirnya ia yang memenangkan pertarungan tersebut. Kemenangan Terry disambut sorakan dari para napi termasuk Lucas si kepala sipir. Seusai pertarungan, John diminta menghadap Lucas. Sebagai imbalan karena menang, Lucas mengizinkan John membuat satu permintaan apapun yang ia inginkan. Tentu John meminta dikeluarkan dari penjara tersebut, seperti yang Lucas janjikan sebelum ini. Akan tetapi Lucas meminta John untuk memenangkan setidaknya satu pertarungan lagi. Baru setelah itu ia akan dibebaskan. Mendengar itu John lantas mengancam, jika kali ini Lucas tak menepati janjinya, John dan kelompok mafia lain akan membuat kerusuhan besar di penjara tersebut. Keesokan harinya Terry dikunjungi oleh seorang pengecara yang biasa membantu kebebasan tahanan veteran perang. Lisa merasa kasus kriminal yang menjerat Terry hanya karena terdesak untuk mencari uang biaya pengobatan putrinya. Dan Lisa berniat menawarkan bantuan untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun Terry yang sedang dalam sebuah misi rahasia dengan terpaksa menolak bantuan Lisa. Di ruang makan, Terry diancam oleh John yang tidak senang dengan kemenangannya kemarin malam. Ia memperingatkan Terry agar tak macam-macam dengannya. Singkat cerita, Terry kembali ditarungkan. Kali ini ia harus berhadapan dengan dragon napi asal Asia.
yang dengan sombongnya memamerkan jurus kungfu yang ia kuasai. Namun tiba-tiba hanya dengan satu pukulan saja Dragon berhasil ditumbangkan oleh Terry. Hal itu justru membuat John semakin geram. Ia khawatir Terry akan menggantikan posisinya sebagai petarung terbaik di penjara tersebut. Di dalam sel, Bones menjelaskan kenapa ia dipenjara, yaitu karena membunuh orang yang telah memperkaos adiknya. Oh, so you do? I can see it. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Terry diserang oleh kelompok John. Sipir Maria mencoba melerai, namun sialnya ia malah terkena tusukan dari salah satu anak buah John. Untung saja Maria segera diselamatkan. Karena geram, Terry lantas menemui Lucas dan memintanya mengatur pertarungan antara ia dan John. Akan tetapi Lucas mengatakan kalau Terry belum siap melawan John yang merupakan petarung juara bertahan. Namun Terry bersikeras mendesak Lucas untuk mengatur pertarungan tersebut. You twisted. Set it up. All right. Ternyata John tidak pernah menyuruh anggotanya untuk menyerang Terry. Ia justru sangat marah atas tindakan ceroboh anggotanya tersebut. Kemudian Lucas mengajak kelompok John ke penjara bawah tanah untuk dihukum. Sebab Lucas kesal atas tindakan kelompok John yang telah menyebabkan seorang sipirnya cedera. Tanpa pikir panjang, Lucas menghabisi kedua anak buah John tersebut sebagai peringatan untuk kedepannya, agar kelompok John tidak melanggar aturan yang sudah ia buat. Selanjutnya Lucas menyuruh John untuk bertarung dengan Terry. Sementara itu Terry berlatih keras untuk pertandingan nanti. Dan di sela itu ia masih sempat mengirim info lanjut mengenai situasi penjara kepada Harvey. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, duel didominasi oleh Terry. Hingga pada ronde kedua, Terry masih memegang kendali. Dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan John. Akibat kemenangan tadi malam, semua napi sekarang tunduk kepada Terry. Di sore harinya Terry diminta menghadap Lucas. Di sini Lucas mengucapkan terima kasih atas kemenangan John tadi malam. Sebab video pertarungan Terry dan John laku terjual dengan harga yang sangat tinggi. Untuk itu Lucas mengangkat Terry untuk menjadi orang kepercayaannya untuk memimpin semua napi di penjara itu, termasuk membantu mengelola bisnis haramnya yang terselubung di penjara tersebut. Diam-diam Terry mengambil sampel narkoba yang ada di sana. Of your labor. Yeah. You good. Selanjutnya Lucas menunjukkan mayat kedua anggota John yang ia habisi karena menyerang Terry. Sebagai bukti dari Lucas bahwa ia sangat peduli dengan keselamatan Terry di penjara tersebut. Sekali lagi Terry menemukan bukti pelanggaran HAM berat yang dilakukan kepala sipir penjara tersebut. Namun bukannya tergiur, Terry justru menolak mentah-mentah tawaran dari Lucas dan menegaskan kalau ia hanya ingin segera keluar dari penjara tersebut, seperti yang dijanjikan oleh Lucas sebelum ini, agar ia bisa bertemu dengan putrinya kembali. Mendengar penolakan itu, Lucas lantas membawa Terry bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah Harvey. Dari sini Terry baru sadar bahwa misi yang diberikan oleh Harvey semuanya hanyalah jebakan. Terungkap fakta bahwa Harvey dan Lucas bekerja sama dalam mengelola bisnis ilegal di penjara tersebut, termasuk bisnis tarung liar hingga narkoba. Harvey sengaja memanfaatkan skill tarung yang dimiliki oleh Terry sebagai mantan militer terbaik, serta pengalamannya dalam bisnis narkoba jalanan. Tapi Terry bersikeras menolak kerjasama yang ditawarkan oleh Harvey dan Lucas. Namun ternyata mereka sudah menyandera Bones sebagai ancaman agar Terry mengikuti perintah mereka. Hingga mau tidak mau Terry terpaksa menuruti kemauan ketua sipir tersebut. Now you know they ain't down. Namun tanpa Lucas dan Harvey sadari, Terry dan Bones secara diam-diam menghasut semua tahanan untuk merencanakan sebuah pemberontakan.
Hal itu sangatlah mudah, sebab semua napi di penjara tersebut sudah berada di pihak Terry. Semua tahanan di penjara itu bahu-membahu dalam membantu rencana Terry. Untuk masalah hukum, Terry meminta bantuan Lisa, pengacara aktivis kulit hitam yang bantuannya waktu itu sempat ia tolak. Terry lantas menyerahkan semua bukti kejahatan Lucas dan Harvey yang selama ini ia kumpulkan. Untuk pertarungan selanjutnya, Lucas sengaja mengimpor napi petarung tangguh dari penjara lain untuk diduelkan dengan Terry. Petarung terkuat ini bernama Chaka. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, Terry dibuat tumbang berkali-kali oleh Chaka. Namun pada ronde kedua dia berhasil membalikan keadaan. Setelah berhasil mengalahkan Chaka, Terry lantas memerintahkan semua napi untuk mulai membuat kerusuhan di penjara bawah tanah tersebut. Seketika keadaan berubah menjadi semakin memanas. Tak lama pasukan Lucas muncul sambil membawa senjata untuk mengamankan kerusuhan yang terjadi. Namun upaya mereka berakhir sia-sia. Sementara itu, Lucas berusaha menyelamatkan diri. Menyadari akan hal itu, Terry pun berusaha mengejarnya. Sampai akhirnya mereka berdua berpapasan. Lucas yang memiliki pistol berhasil menembak Terry. Untungnya Terry mengenakan rompi anti peluru. Tak lama pasukan polisi pusat muncul dan berhasil meringkus Lucas, serta berhasil mengamankan kerusuhan di penjara bawah tanah. Pasukan polisi itu datang tepat waktu atas laporan dari Lisa si pengacara. Pemerintah lantas memberikan imbalan berupa kebebasan penuh kepada Terry, berkat jasanya dalam mengungkap kasus kejahatan di penjara tersebut, yang melibatkan komisaris polisi dan beberapa kepala sipir penjara. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan membiayai pengobatan putri Terry sampai ia sembuh total. Sebelum keluar dari penjara, Terry mengucapkan terima kasih kepada Bones atas semua bantuannya selama ia di penjara tersebut. Saat keluar dari sel, Terry disambut sorakan dari para napi. Dan pada akhirnya Terry keluar dari penjara dan bertemu lagi dengan putrinya. Di akhir film terlihat Lucas menangis dan ngomel-ngomel karena dipenjara dalam sel khusus, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.